putar tangan kamu. Balikan tangan kamu. Mudah nggak membalikkan telapak tangan? Mudah. Pepatahnya hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitupun para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak mudah untuk meraih sebuah kemerdekaan. Sama seperti kalian belajar. Tidak mudah untuk meraih sebuah prestasi yang bagus. Harus disertai dengan usaha yang bagus, usaha yang giat, ya. Nah, masih ingat nggak sama kesepakatan belajar kita? Masih. Yang pertama apa? Belajar dengan baik dan tekun. Yang kedua? Belajar dengan tertib. Yang ketiga? Bicara dengan sopan. Itulah kesepakatan kelas kita. Nah, untuk membuka pelajaran, Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah, apakah kalian pernah mendengar isi dari teks proklamasi? Gimana? Terus gimana? Di YouTube, di mana lagi? Di buku. Baca berarti ya, melihat. Selain itu di mana lagi? Upacara 17 Agustus. Sering kita lakukan. Setiap 1 tahun sekali sekolah kita mengadakan upacara 17 Agustus. Di mana di situ disampaikan isi dari teks proklamasi. Kalian mengenal isinya seperti apa teks proklamasi, ya. Selain itu, kamu tahu nggak siapa saja yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi? Pernah dengar nggak? Pernah. Ada siapa aja? Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan Zainuddin Malik. Itulah 3 tokoh diantaranya 3 tokoh dalam perumusan teks proklamasi. Berarti sedikit banyaknya kalian sudah mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Tujuan pembelajarannya adalah supaya ketika kalian sudah belajar, kalian bisa mengidentifikasi peristiwa apa saja yang terjadi pada rumusan teks proklamasi. Setelah identifikasi, kalian mampu menganalisis apa saja peristiwa yang terjadi pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu kalian mampu menyajikan sebuah laporan dan mempresentasikan hasil laporannya itu. Ya, supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu. Yuk, nyanyi yuk, dipimpin sama Novi. Yang lain diharapkan berdiri. Kita nyanyi lagu Hari Merdeka ya, supaya semangat. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Minggu lalu kan Ibu sudah membahas tentang pembentukan rumusan Pancasila oleh Panitia 9. Ya, sekarang kita lanjutkan peristiwa detik-detik proklamasi. Nah, peristiwa detik-detik proklamasi diawali dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ya. Perang Dunia Kedua yang terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Ya, salah satunya adalah 2 kota negara di Jepang dibom atom oleh tentara sekutu. Kota apa saja kalian tahu? Nah, untuk memperjelas kondisi Jepang, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman itu berangkat ke darat, ke Vietnam untuk menemui Jenderal Tahuchi. Mau ngapain?
Sidoarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menengahi antara golongan muda dan golongan tua. Untuk apa? Untuk merumuskan proklamasi, untuk merumuskan teks proklamasi. Nah, ternyata di hotel tempat menginap para anggota PPKI itu tidak ada tempat rapat. Akhirnya mereka pindah ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Insinyur Soekarno meminta kepada Muhammad Hatta untuk merumuskan teks proklamasi. Kenapa memilih Muhammad Hatta? Karena Muhammad Hatta itu dianggap memiliki bahasa yang bagus. Setelah dirumuskan oleh Muhammad Hatta, dibacakan, ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, setelah ditulis, diketik oleh Sayuti Malik. Muhammad Hatta mengusulkan kalau teks proklamasi ini kita tanda tangani oleh seluruh anggota PPKI yang hadir pada saat itu. Tetapi usulan Muhammad Hatta ditolak. Mungkin terkesan itu tanda tangan terlalu banyak ya dalam sebuah lembaran kertas. Akhirnya Soekarno memberikan pendapatnya. Tidak oleh semua anggota PPKI harus tanda tangan di situ, tapi cukup oleh Insinyur Soekarno saja dan Muhammad Hatta yang tanda tangan di teks proklamasi. Akhirnya masukan dari Soekarno diterima oleh seluruh anggota PPKI. Setelah ditandatangani, hasil rapat disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada 17 Agustus 1945. Tepatnya pada pukul 10. Ya. Setelah membacakan teks proklamasi, disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif dan Suhud. Ya, bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Oke, bagus. Sudah ada yang tahu ya? Dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Oke. Ya, kita lihat nih di sini. Ini adalah hasil tulisan Insinyur Soekarno dan ini adalah hasil yang diketik oleh Sayuti Malik. Kalian bisa perhatikan. Ada perbedaannya atau tidak? Ada. Apa perbedaannya? Di bagian tulis hal-hal. Di bagian tulisan hal-hal. Oke, kita lihat. Hal-hal. Di sini ada tanda petik. Kalau di sini lebih dipanjangkan. Hal-hal. Oke, selain itu ada lagi perbedaannya? Apalagi? Ada lagi nggak? Ya, Radit? Di bagian tanda tangan. Di bagian tanda tangan. Di sini ada nggak? Tidak. Tidak ada. Yang dititik ada tidak? Ada. Jadi itulah perbedaan antara teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Malik. Sampai di sini penjelasan itu bisa dipahami? Bisa. Kalau boleh ibu yang nanya, ibu mau tanya. Kira-kira tadi kan ibu sudah menjelaskan tuh. Ada yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih? Kenapa bisa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Ada Bu, Ya, Hafiz. terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan Tua. Betul tidak? Betul. Kira-kira siapa lagi yang tahu apa sih salah satu contoh perbedaannya? Iya, Zikri. Bedanya kalau di golongan tua, mereka tidak ingin terburu-buru karena takut ada pertumpahan darah. Golongan tua tidak ingin terburu-buru karena takut ada pertumpahan
gambar? Wah, banyak. Ada berapa orang? 100 orang. Selain itu, siapa yang lebih suka menyimak sebuah tayangan video? Wah, lebih banyak lagi. Terakhir, siapa yang lebih suka praktek atau bergerak? Saya Bu. Oke, silakan kalian berkumpul. Ada yang suka membaca, ada yang suka menyimak sebuah video, dan ada yang suka praktek. Silakan berkumpul bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi, dari visual, auditori, dan kinestetik. Bagikan LKPD-nya. Yang visual, silakan kalian mencari solusi dari masalah yang ada pada LKPD. Boleh? Untuk kelompok auditori, silakan kalian buka link video yang sudah Ibu kirim. Ini pecahkan masalah yang ada dalam LKPD. Sedangkan untuk yang kinestetik, kalian pecahkan masalah ini melalui menempelkan beberapa kata-kata dalam sebuah papan. Ada kendala atau tidak? Kelompok visual? Informasinya lengkap? Apa yang kalian cari ada di dalam video? Ada? Oke. Nah, ini gimana nih? Ayo yang laki-laki bantu. Udah dapat belum informasinya? Ya, oke. Ini udah disusun benar. Wah, dicari dulu di situ. Presentasikan hasil dari diskusi kelompok. Perkenalkan nama saya Aira. Perkenalkan nama saya Aulia. Perkenalkan nama saya Aulia. Perkenalkan nama saya Lutfi. Perkenalkan nama saya Aldi. Ya, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Nomor 1. Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya, peristiwa Thomas Tembok terjadi sehari sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 03.00 WIB. Awalnya, Yusuf Soekarno dan Bung Hatta dibawa ke asrama Peta. Selanjutnya dibawa ke Mas Tembok melawan Barat. Bagaimana akhir dari peristiwa tersebut? Jawab. Mr. Ahmad Soebarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menengahi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Akhirnya terdapat kesepakatan dan mereka semua kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan naskah proklamasi di rumah Laksamana Garasi Maeda. Teks proklamasi dibacakan di kediaman Y.S. Soekarno pada 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10.00. Disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif dan Suhud yang dijalin oleh Ibu Fatmawati. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Ada yang mau tanya? Oke, sebutkan nama. Nama saya Naila, saya pesertanya di mana penyusunan teks proklamasi. Naila, tuh di mana penyusunan teks proklamasi? Ditanggung dulu ya pertanyaannya ya. Ada lagi selain Naila yang mau bertanya? Saya, Ya, siapa? Rizky. mengapa perumusan teks proklamasi diadakan di rumah Laksamana Maeda?
Makanya kenapa di rumah Laksamana Maida? Karena di hotel tempat anggota PPKI menginap tidak ada tempat untuk rapat, sehingga pindah ke rumah Laksamana Maida. Sudah cukup ya? Cukup. Silakan ditutup untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok silakan kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kita ambil dari video visual. Perkenalkan, nama saya Robi. Perkenalkan nama saya Hafiz. Perkenalkan nama saya Lutfi. Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Fitra. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, tepatnya sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kami buka sesi tanya. Yuk, ada yang mau bertanya? Kamu dari kelompok apa? Visual. Sebutkan namanya, suaranya yang kencang ya supaya terdengar. Perkenalkan nama saya Tika. Saya ingin bertanya. Dalam penjelasan terdapat beberapa tokoh yang terlibat dalam pengurusan teks proklamasi. Sebutkan salah satu juga dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengurusan teks proklamasi tersebut. Ditulis pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Nama saya Curi ditugaskan oleh SPKK untuk merumuskan teks proklamasi karena dianggap memiliki bahasa yang bagus. Oke, tadi pertanyaannya dari beberapa tokoh perumus Pancasila, sebutkan salah satu tokoh dan apa tugasnya, begitu ya, Tika ya? Jawabannya tadi apa? Saya ditugaskan oleh SPKK untuk merumuskan teks proklamasi karena dianggap memiliki bahasa. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah atau dimaafkan, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Wow, menarik nggak? Hasilnya bagus nggak? Bagus. Ini adalah hasil dari gerak kelompok kinestetik. Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik atau kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang detik-detik proklamasi. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok? Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Laksamana Maida, dan Pi Kalana. Ada yang ingin mau bertanya? Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Mirullah Al-Aqsa. Saya ingin bertanya, kapan tepatnya peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Tulis, kapan tepatnya peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Pada tanggal 12 Agustus 1945 pukul 3. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB.
kemampuan kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan ada manifest secara tertulis. Silakan kalian kerjakan secara individu, ya. Secara individu, kalau individu itu sendiri atau kelompok? Sendiri. Kalian kerjakan secara individu tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu pengen tahu nih sejauh mana kemampuan atau pengetahuan kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, Ibu bagikan. Ditulis nama, kelas, dan diisi. Diisi dengan jawaban yang paling tepat. Sahabat ya. Dikasih jarak ya, supaya nanti Ibu koreksinya enak. Jangan rapat-rapat. Ingat, tulisan tidak selalu harus bagus. Yang penting rapi, jelas ya. Gimana Radit? Ada masalah? Ya, yang sudah selesai boleh kumpulin ke Ibu. Hasilnya nanti Ibu bagikan pada pertemuan berikutnya ya. Nanti hasilnya akan Ibu bagikan kalau sudah dinilai pada pertemuan berikutnya. Untuk LKPD-nya dirapikan. Untuk LKPD-nya dirapikan. Konsentrasi. Oke, nah, kita sudah melaksanakan evaluasi, ya. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita simpulkan pelajaran kita hari ini, ya. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, kira-kira siapa yang mau kasih kesimpulan nih untuk pembelajaran kita hari ini? Tapi gimana kesimpulannya? Simpulannya adalah proklamasi kemerdekaan merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang telah melarikan diri dari penjajahan. Telah lamanya melarikan diri dari penjajahan. Dan walau pada kejadian ini diinginkan dengan tekad yang kuat, akhirnya proklamasi kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk bisa kita simpulkan bahwa proklamasi yang diraih oleh bangsa Indonesia itu bukan semata-mata atas hadiah dari Jepang, tetapi melalui perjuangan para pendiri negara untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Terlebih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Salah satunya adalah peristiwa apa tadi? Peristiwa Rengas Dengklok. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ada Insinyur Soekarno, ya. Dan pada akhirnya Indonesia dinyatakan merdeka. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita refleksi sedikit, ya. Bagaimana tentang materi yang Ibu sampaikan? Apakah sudah jelas? Jelas. Dengan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar nih, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, ya. Ini bikin kalian lebih senang nggak belajarnya? Senang ya, karena sudah dibedakan sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang penetapan Pancasila oleh PPKI, ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, baiknya kita tutup dengan doa kembali. Ayo Robi, tutup dengan doa.
Bye.